Halo Bapak Ibu adik-adik sekalian, apa kabar? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit usus buntu. Ya. Apa itu penyakit usus buntu? Kita pasti sudah sering banyak mendengar, oh kena usus buntu, ya sehingga harus operasi. Kenapa sih orang bisa kena usus buntu dan mengapa harus operasi? Kita akan bahas bersama-sama. Nah, usus buntu itu sebenarnya nanti bisa Bapak Ibu adik-adik sekalian lihat pada gambar slide berikut, adalah usus yang di antara atau di dekat bagian antara pertemuan usus halus dengan usus besar. Nah, usus buntu ini sebenarnya belum terlalu jelas fungsinya apa, tapi struktur anatominya mirip dengan usus lainnya, yaitu usus buntu ini ada dinding usus dan juga ada saluran, ya, atau lumen usus. Itu biasanya makanan lewat secara normal dari usus halus menuju usus besar, kemudian dia makanan dan sisa makanan tersebut diserap cairannya, kemudian menjadi feses. Nah, pada beberapa kasus biasanya misalnya penderita itu kurang minum, ya, kurang makan makanan yang berserat, atau mungkin terlalu banyak makan pedas sehingga gerakan usus atau peristaltik terganggu, sehingga feses yang harusnya tidak masuk ke dalam lumen atau saluran usus buntu tersebut masuk feses ke sana, sehingga feses tersebut obstruksi di situ. Obstruksi artinya tersumbat, ya, jadi tidak bisa keluar lagi, terjebak di sana. Sehingga saluran tersebut tersumbat, saluran usus buntunya, dan lama-lama menjadi radang. Nah, radang usus buntu inilah yang membuat pasien mengeluh nyeri, ya, terutama nyerinya di perut sebelah kanan bawah. Nah, karena penyebabnya mekanikal artinya penyebabnya ya sisa dari makanan tersebut, feses. Makanya terapinya ya tidak bisa hanya dengan obat-obatan. Ya, obat-obatan antibiotik, obat nyeri itu kan hanya mengatasi peradangan dan infeksi di situ, sedangkan si penyebabnya yaitu sisa makanan feses tersebut yang menyebabkan sumbatan saluran usus buntu tersebut kan masih di sana. Sehingga kalau pasien tidak mau operasi, kemudian minta hanya obat, biasanya kalaupun tertangani dengan obat-obatan, suatu saat karena sisa makanan feses itu masih ada di dalam saluran usus buntu, suatu saat akan meradang lagi, ya, menjadi usus buntu yang kronik. Nah, di bahasa Latin, di kedokteran, usus buntu itu namanya appendix. Appendix itu bahasa Latin artinya tambahan sebenarnya, tapi karena di Indonesia lebih terkenal dengan usus buntu, makanya lebih familiar pasien-pasien itu dijelaskan penyakit radang usus buntu. Nah, biasanya kalau sudah infeksi, sudah radang, ya harus segera dibuang, karena secara teori dalam 24 sampai 48 jam setelah terjadi peradangan itu kan usus buntu lama-lama makin besar, makin meradang gitu, ya, dan bisa perforasi atau bisa pecah, ruptur. Ya, nah, keadaan ruptur, perforasi dari usus buntu ini cukup berbahaya karena feses atau makanan-makanan dari usus, dalam usus yang tentunya tidak steril, akan keluar masuk ke dalam rongga perut yang harusnya steril dan menyebabkan infeksi di sana. Infeksi di dalam rongga perut itu biasanya berat infeksinya. Nah, oleh karena itu, begitu terdiagnosis pasien dengan usus buntu, sebaiknya dilakukan tindakan operasi sebelum pecah, sebelum timbul komplikasi yang lebih berat. Karena ujung-ujungnya tetap harus operasi. Kalau pecah apalagi. Ya. Gimana sih gejala dari usus buntu atau
Bapak Ibu ketahui gejala awal usus buntu. Nah, gejala awal usus buntu yang paling khas menurut pengalaman dan juga literatur adalah didahului dengan nyeri yang dirasakan di daerah ulu hati. Ya, jadi mirip sekali dengan gejala penyakit MAH atau penyakit lambung. Kenapa? Karena di dalam organ-organ perut sendiri, usus dan sebagainya itu tidak ada reseptor nyeri. Jadi kalau ada peradangan di sana, umumnya otak tuh akan mengasumsikan ya, nyeri itu dari letaknya di ulu hati. Ya, sehingga pasien awal itu saat radang awal pertama kali itu merasakan nyerinya di daerah ulu hati. Nah, setelah usus buntu yang meradang tadi lama-lama radangnya semakin bertambah berat sehingga infeksinya kemudian menyentuh bagian dinding peritoneum namanya ya, peritoneum yang sebelah luar atau peritoneum parietalis yang ada reseptor nyeri yang khas yang bisa dirasakan di daerah lokal tersebut, terutama dalam hal ini di sebelah kanan bawah, di letak di mana usus buntu itu berada. Nah, saat dinding peritoneum tadi terkena atau terikut radang, barulah pasien merasakan, oh nyerinya ternyata bukan di ulu hati, ternyata di sebelah kanan bawah. Makanya di kedokteran itu ada gejala khas yang dikatakan nyeri berpindah. Di awal nyerinya itu di ulu hati, kemudian 1-2 hari pindah ke kanan bawah. Nah, itu khas sekali sebagai penyakit radang usus buntu atau appendicitis. Jadi appendix atau tambahan yang mengalami itis, inflamasi. Itu yang khasnya. Tapi ada beberapa cukup banyak penyakit-penyakit lain yang gejalanya mirip dengan usus buntu. Misalnya kalau pada wanita reproduktif itu ada kiste ovarium ya, atau perdarahan karena kehamilan di luar kandungan ya, atau infeksi-infeksi di daerah adnexa atau daerah organ-organ kewanitaan sebelah dalam, tumor dan sebagainya juga bisa. Jadi beberapa penyakit tertentu gejalanya mimicking atau mirip dengan usus buntu. Oleh karena itu biasanya dokter bedah sebelum mengambil keputusan operasi akan memeriksakan dulu pemeriksaan penunjang lain selain dari klinis ya, nyeri tekan dan sebagainya. Pemeriksaan penunjang yang biasa kita mintakan itu radiologi, jadi berupa USG ya, ultrasound, atau yang paling sensitif sebenarnya adalah CT scan. Nah, dengan pemeriksaan USG dan CT scan inilah dokter bedah akan terbantu untuk mengetahui apakah betul gejala nyeri perut di kanan bawah pasien ini benar-benar murni usus buntu atau penyebabnya yang lain. Ya. Setelah itu pemeriksaan lab, pemeriksaan laboratorium, ya, leukosit terutama, itu ya, CRP, ya. Juga pemeriksaan yang mungkin diperlukan kalau pasien tersebut menunjukkan gejala-gejala tambahan. Misalnya kalau pasiennya anak kecil atau demam duluan, ya, sebelum nyeri. Nah, biasanya dokter bedah harus lebih berhati-hati. Nyeri perut yang diawali dengan demam terlebih dahulu beberapa hari itu bisa saja bukan usus buntu, bisa saja itu tifus ya, tifus yang sudah hampir ada gejala-gejala juga perforasi atau pecah di daerah ususnya, usus halus biasanya ya, atau bisa saja suatu gejala-gejala demam berdarah di mana pasien bisa mengalami perdarahan. Nah, mirip kalau perdarahannya di daerah kanan bawah itu dengan usus buntu. Nah, hal-hal tersebut yang menyebabkan banyak dokter bedah juga harus hati-hati dalam mendiagnosis dan memeriksakan laboratorium, misalnya ke arah tifus, ke arah demam berdarah dan sebagainya kalau memang diperlukan. Nah, tapi secara umum penyakit usus buntu itu dikatakan di banyak literatur adalah clinical diagnosis ya. Artinya diagnosisnya itu cukup oleh klinis sebenarnya. Karena kalau yang khas tuh khas sekali ya. Misalnya laki-laki masih muda, biasanya di dewasa muda tuh ya.
nyerinya khas dari ulu hati pindah ke bawah, nyeri tekannya khas, ya kadang-kadang ditekuk juga, kakinya juga susah, nyeri. Bisa saja tidak perlu pemeriksaan yang terlalu banyak. Tapi kalau nyerinya kurang khas, misalnya apalagi kalau pada wanita berproduktif, ya pada anak-anak atau orang yang sudah terlalu usia lanjut, kita harus lebih berhati-hati karena mungkin ada saja kemungkinan penyebab lain. Kalau sudah terdiagnosis usus buntu bagaimana? Ya, kalau sudah terdiagnosis tentunya terapinya hanya operasi. Karena sesungguhnya operasi usus buntu apalagi di tahap awal tanpa komplikasi itu relatif mudah, dan operasi saat ini tuh sudah lumayan canggih. Ya, sebenarnya kita bisa lakukan menggunakan teknik laparoskopi. Ya, laparoskopi adalah teknik di mana dokter bedah itu tidak membuat sayatan operasi yang terlalu besar di kulitnya. Ya, cukup dengan sayatan yang kurang dari 1 senti aja kita bisa bekerja, karena dengan teropong kamera yang masuk ke dalam alat khusus tertentu kita bisa melakukan tindakan pemotongan usus buntunya, kemudian dikeluarkan melalui lubang tersebut, dan keuntungan untuk pasien pun cukup bermakna ya dengan laparoskopi. Diantaranya sayatannya kan kecil, jadi nyerinya relatif lebih sedikit, kemudian tidak ada otot-otot perut yang kita ganggu gugat, kita rusak ya, karena cukup sayatan di kulit saja. Kemudian berarti kalau nyerinya sedikit, pemulihan juga lebih cepat ya, kemungkinan infeksi juga lebih sedikit karena lukanya kecil ya. Secara kosmetik lebih bagus karena biasanya kalau laparoskopi itu hampir tidak kasat mata ya, bekasnya nggak begitu terlalu jelas. Nah, jadi banyak keuntungan untuk pasien ya. Untuk dokter bedahnya sendiri, laparoskopi itu banyak juga keuntungannya ya, diantaranya karena lapang pandang kita sangat luas dengan kamera yang khusus teropong masuk ke dalam, sehingga kita bisa melihat organ lain di dalam perut selain usus buntunya saja ya. Karena tidak jarang kita menemukan, oh ternyata misalnya selain usus buntu, ternyata pasien tersebut ada kiste yang terganggu atau ada infeksi, ada tumor, bahkan ada perlengketan dari operasi sebelumnya dan sebagainya. Nah, hal tersebut membantu dokter bedah untuk sekalian mengatasi permasalahan di dalam perut yang kebetulan kelihatan saat operasi ya. Karena teknik laparoskopi ini juga selain terapi juga keuntungannya adalah bisa untuk diagnostik, untuk melihat secara langsung ke dalam perut. Nah, setelah dioperasi usus buntu bagaimana? Ya, setelah dibuang biasanya jaringannya akan dikirim ke laboratorium untuk diperiksakan, dan umumnya kalau tidak ada komplikasi yang lanjut, pasien 1-2 hari juga sudah pulang dan aktivitas kembali dalam 3-5 hari. Itu pasien sudah kerja lagi, sudah aktivitas biasa normal, makan lagi dan sebagainya yang normal ya. Karena umumnya usus buntu tidak terlalu banyak complicated ya. Kecuali kalau datang dalam keadaan terlambat ya. Kebanyakan pasien-pasien itu kalau sampai harus operasinya jadi besar ya, itu sampai kadang ada yang sampai harus usus lainnya yang dipotong itu karena sudah terlalu terlambat. Nah, kira-kira begitu usus buntu, penyakit usus buntu, radang usus buntu, dan penanganannya secara medis dan operatif. Nah, bagi Bapak Ibu adik-adik sekalian yang masih belum jelas dan ingin bertanya, silakan komen dan subscribe. Terima kasih.